Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Chandra Simamora, NIM 114190111 dari PUK 2, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk acara 4. Nah, untuk langkah pertama itu kita ke file, itu kita pilih new. Untuk new itu kita pilih blank map. Nah, untuk blank map ini kita klik kanan pada layer, properti, kita pilih titik koordinat sesuai yang peta kita gunakan. Yang menggunakan zone 50S, apply, lalu OK. Lalu kita input add data. Kita input data batas administrasi untuk acara pertama kita. Peta batas administrasi, langsung kita add. Lalu kemudian kita ekspor data batas administrasi ini dengan data, ekspor data. Untuk yang pertama itu kita menamai kemiringan lereng. Save. Lalu kita unchecklist pada batas administrasi. Kemudian kita gabungkan peta batas administrasi ini dengan cara klik kanan pada kemiringan lereng, lalu edit feature, start editing, lalu kita blok, lalu kita ke editor, merge, atau bisa juga kita dengan klik kanan atribut, select all, lalu mungkin bisa saya pokoknya intinya kita bagi seperti itu, nanti di layers kita bisa add data. Lalu ini kita input lagi, ada kita ekspor dari kemiringan lereng ini, bisa kita klik kanan, lalu ekspor data. Nah, di sini saya bisa kemiringan lereng, namun kita ada input sampai curah hujan, kemudian ada kepekaan tanah. Karena saya sudah membuatnya, bisa saya input saja. Saya input data, kepekaan tanah, curah hujan. Nah, kemudian kita nih membagi ini menjadi beberapa bagian. Nah, untuk tahapnya itu kita klik kanan pada kemiringan lereng. Sebelumnya kita checklist dulu semuanya. Kemiringan lereng, terus kita edit feature atau start editing. Lalu kita blok. Lalu kita bagi menggunakan cut polygon tool. Ini kita bagi menjadi 5 bagian. Juga kita bagi menjadi 6 atau 5. Nah, selanjutnya ini kita lakukan kepada semua kepekaan tanah sama curah hujan. Namun untuk pembagiannya arahnya berbeda-beda supaya bisa kita overlay.
Setelah ini kan udah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kemiringan lereng, ada permukaan tanah, dan ada curah hujan. Nah, untuk selanjutnya kita itu memasukkan skor. Nah, kita checklist terlebih dahulu untuk kita yang lain-lainnya. Kita untuk awal yang pertama kita ke skor pada kemiringan lereng. Caranya itu kita open attribute table, kemudian kita bisa add field, terus ini untuk keterangannya skor KL. Nah, untuk pilihannya ini kita bisa pilih long integer. Nah, di sini saya ada udah skor KL. Lalu kita oke. Sini bisa saya cancel. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa ngasih keterangan juga. Caranya sama, itu yaitu add field, keterangan ini kita pakainya teks. Bisa link teks untuk 50. Nanti kita keterangannya tuh untuk memasukkannya itu nanti seperti ini. Bisa kita cancel. Nah, dengan skor 20 keterangannya itu datar, 40 keterangannya landai, 60 keterangannya miring, sampai 100 yaitu keterangannya sangat curam. Nah, itu selanjutnya kita lakukan pada kepekaan tanah dan curah hujan seperti itu, namun dengan skor yang berbeda. Dapat kita lihat di sini untuk skor kepekaan tanah, attribute table. Nah, langkahnya seperti sama tadi, open attribute, add field. Lalu kita skor KT karena ini kepekaan tanah. Untuk tipenya long integer. Nah, ini ada 15 tidak peka, 30 kurang peka, sampai ke 75 sangat peka. Kemudian itu di curah hujan juga seperti ini. Kita sama ke add field, kita skor KT atau itu kepekaan tanah. Sorry. Kita terus dulu. Kita ke curah hujan, open atribut. Bisa kita ke add field, terus keterangan skor CH sama keterangan, terus kita bisa sangat tinggi, di 50 sangat tinggi, kemudian di 40 itu tinggi, terus di 30 sedang, rendah, sama sangat rendah. Nah, untuk mengubah ini, kita harus ngeklik pada curah hujan, itu baru start editing, baru kita bisa mengubah angkanya. Seperti itu. Start editing. Nah, selanjutnya itu kita menggabungkan semua 3 peta ini dengan cara kita checklist dulu semua petanya, terus kita ke geoprocessing. Di sini ada pilihan union. Nah, untuk inputnya ini kita pilih ke 3 itu. Awal curah hujan, kemudian kepekaan tanah, kemudian kemiringan lereng. Lalu kita bisa pilih di sini tracknya. Kita kasih nama overlay karena di sini saya ada overlay, nanti bisa saya input. Untuk caranya seperti ini, kita ke curah input fiturnya itu curah hujan, kepekaan tanah, sama kemiringan lereng. Lalu kita ubah namanya yang kita seperti di sini kayak sudah ada nama overlay, kemudian di OK, di save, nanti ada timbul di sini untuk layers overlay. So, bisa saya add data overlay. Nah, nanti yang terjadi itu seperti ini. Dari kita input ke 3 peta tadi. Ini bisa kita checklist. Nah, untuk selanjutnya itu kita menotalkan skor tadi. Tadi kan ada skor hujan, skor tanah, sama skor kemiringan lereng. Itu kita sama, tahapnya sama. Kita ke open attribute table, lalu kita di sini kita klik option table, lalu ke add field. Nah, di sini kita bisa ngasih nama total score. Pilihannya itu long integer. Nah,
Bisa dilihat di total score sini. Itu yang saya buat. Nah, kalian bisa add seperti itu juga. Lalu kita klik OK. Nah, untuk nge-add total score ini, kita bisa klik ini, klik kiri terlebih dahulu pada total score, lalu klik kanan, lalu ke field calculator. Lalu yes. Nah, untuk total itu, kita jumlahkan semuanya. Yang pertama itu skor KL. Ini klik 2 kali, terus skor KT. Tambahkan, terus skor KT. Terus kita ketemu skor CH. Lalu di OK. Nanti ada keluar jumlahnya seperti ini. Lalu kita urutkan dari yang kedua. Dari yang paling bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita ke option table, lalu add field, yaitu arahan. Kemudian ini pilihannya kita teks, delay-nya ini kita ubah jadi 100. Biar nanti slotnya sepanjang seperti ini. Lalu klik OK. Seperti ini. Nah, itu kemudian kita plot sesuai angka pada skor ini. Untuk mempermudah kita mengasih arahan, kita tuh bisa klik kanan di sini. Kanan ke field calculator. Ke switch selection. Kita field calculator. Kita bisa ke total score, kecuali ya dari sini kita ke option table, ada select by attribute. Nah, untuk men-select kita mempermudah mengasih arahan. Untuk total score-nya itu kan ada angka tertentu sesuai ketentuannya. Contohnya ada di table seperti itu. Kita untuk skor total, kita klik 2 kali, terus kurang dari. Nah, karena kita memilihnya itu ada yang kawasan budidaya tanaman tahunan dan pemukiman ini kurang dari, keterangannya itu kurang dari 90, lalu kita pilih, lalu apply. Nah, di sini akan yang ke blok itu angka kurang dari 90 dan seterusnya sesuai sama keterangan tabel. Nanti bisa kita langsung klik kanan di sini. Ini kita bisa close dulu. Lalu klik kanan, lalu field calculator. Nah, untuk arahannya itu nanti kita harus bikin tanda petik 2, terus kawasan budidaya dan pemukiman, tanaman tahunan dan pemukiman. Nah, di sini kalian bisa langsung oke, nanti ada hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa lakukan ke semuanya. Seperti itu diulang seperti tadi, select by attribute, nanti total score, tin sesuai yang sama di tabel.
Nah, itu untuk langkah selanjutnya itu kita ke simbologi. Sepertinya propertinya masih ke saya. Saja. Terus langkah selanjutnya itu kita ke simbologi, itu ke properti, overlay, terus kategori. Kategori itu kita pilih ini, kategoriskan, terus pilih arahan, kita ke fields. Nah, ini semua kan, sudah semua kita blok. Kita klik kanan ada property for our symbol, untuk outline-nya kita kasih 0 saja biar nggak ada outline. Terus oke. Lalu untuk pemilihan warnanya bisa kita sesuaikan saja. Saya mungkin pilih bisa di-apply di warna yang seperti ini. Terus kita pada ke labels, kita labels seperti ini. Terus untuknya kita ke arahan. Ini Times New Roman ya. Times New Roman. Simbolnya ini kita ke edit simbol. Bisa kita max sekali. Oke. Oke, terus untuk placement property-nya ini kita remove duplicate label. Baik. Untuk peta overlay dan keterangannya udah sampai sini. Nah, ada kawasan fungsi penyangga, ada kawasan fungsi budidaya tanam tahunan, kawasan budidaya tanaman tahunan dan pemukiman, kemudian ada kawasan fungsi lindung. Mungkin cukup sampai sini untuk bagian acara 4 untuk peta arahan penggunaan lahan. Salah kurangnya mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.